Sidang lanjutan, kasus mobil ber-STNK palsu berdampak Vivi Pujihartono, ditetapkan sebagai terdakwa atas sangkaan memiliki mobil jenis Pajero bodong. Mobil Pajero diketahui, dua petugas kepolisian dari Polrestabes Surabaya, dan saat dilakukan pemeriksaan, surat tanda nomor kendaraan atau STNK ternyata palsu karena tak sesuai dengan nomor rangka mesin. Menurut saksi, sekilas STNK asli tapi saat dicek dengan nomor rangka di 5 angka terakhir diindikasi sama namun, di awal angka berbeda dengan STNK. Selanjutnya, mobil Pajero ditengarai bodong maka dilakukan pemeriksaan lanjutan, ke bagian penyidik hingga uji lapor di Polda Jatim. Alhasilnya, mobil tersebut, bodong karena STNK dipalsukan. Atas keterangan kedua saksi di atas telah diamini oleh terdakwa dan makin menguak perbuatan melawan hukum pada diri terdakwa. Dari ruang sidang Pengadilan Negeri Surabaya jurnalis Basudewa TV menyampaikan. Sehat saudara ya? Baik, kita lanjutkan. Dan ini pemeriksaan saksi Pak ya? Siap, hadir. Siap, hadir 2 orang ya? Baik, silakan saudara terdakwa duduk di samping ini dari sini. Silakan saksinya. Siap. Saksi atas nama Pak Mujiono dan Pak Fendi Hidayato dari anggota kepolisian. Silakan Pak hadir ke ruang persidangan. Silakan. Ya, silakan. Pak Mujiono mana? Pak Mujiono. Saya Pas. Mujiono lahir di Malang tanggal 8 September 86. Ya. Laki Indonesia tinggal Jalan Taman Sikatan Surabaya. Agama Islam, pekerjaan anggota Polri. Ya. Saudara kenal dengan Bu ini? Ya. Maksudnya tahu kan ya? Memang ada sebelumnya nggak ada. Apakah ada hubungan keluarga? Tidak ada. Sumpah ya. Fendi Hidayato, betul? Lahir di Sidoarjo tanggal 7 Juli 96. Bila di Indonesia sempat tinggal sama selera juga nih ya. Ini kantor agama Islam ya. Kerjaan anggota Polri dengan terdakwa kenal? Tahu setelah kejadian? Sebelumnya kenal? Dari keluarga ya. Baik, sebelum memberikan keterangan di tempat. Kedua-duanya kami ingatkan ya sebagai saksi dalam memberi keterangan yang benar sesuai yang dilihat dengan yang dialami terkait dengan terdakwa yang sedang diperiksa ini. Mau diperiksa satu-satu atau sekaligus? Sekaligus yang ini. Terdakwa nggak keberatan? Tidak ya, terdakwa nggak keberatan ya. Sekaligus diperiksa ya. Baik, saya awali cerita dulu. Pak Mujiono dan Pak Fendi. Keduanya pernah diperiksa oleh penyidik sebagai saksi. Dalam kasus ini, Ya, kasus ini. Pernah ya? Ya, saya. Pernah diperiksa oleh penyidik dalam kasus Bubi ini ya. Bahwa ada dibuatkan berita acara pemeriksaan. Betul yang dia. Dibuatkan berita acara ya semua ya. Sama-sama keduanya nanti diperiksa oleh penyidik sebagai saksi dan dibuatkan berita acara. Apakah saudara tanda tangan di berita acara itu? Tandanya yang dia. Berapa di masing-masing halaman? Ya. Ada. Keterangan yang diberikan di penyidik sebagai saksi terkait dengan terdakwa ini, apakah itu sesuai yang saudara lihat, saudara dengar, saudara lakukan? Ya, betul. Tidak ada halaman, karangan ada ya? Apakah diarahkan atau dipaksa untuk memberi keterangan? Tidak ya? Sesuai yang saudara alami ya? Sekali lagi minta dulu terkait
masalah apa terdakwa ini dari sini? Terkait pemalsuan dokumen kendaraan. Terkait pemalsuan dokumen kendaraan. Saudara bisa menjelaskan apakah saudara memang tahu terkait dengan pemalsuan itu? Yang sudah itu pemalsuan ya? Tahunya? Tahunya saya bawa cek ke sana. Setelah dikoreksi, ada pemalsuan yang menurut saudara ya. Apa yang dipalsu itu? STNK dan STNK. Hanya STNK atau yang lain sama TNK. STNK dan nomor. Nomornya tidak sama sendiri. Sesuai dengan data kendaraan, nomor rangka dan nomor mesin kendaraan. Itu berbeda ya. Beda ya. Kalau nomornya ini usia nomor STNK TNKB ini usia begitu. Jadi STNK dan TNKB itu yang menurut saudara tidak sesuai ya. Saudara menyebutkan dilakukan ya. Dilakukan ya. Itu kapan saudara mulai tahu itu? Saya berikan itu di jalan kunjungan itu kurang lebih pukul 9.30 tanggal 9 Februari 2022. Hari Jumat ya. Hari Jumat tanggal 9 Februari tahun 2024 ini ya. Awalnya dari situ ya, karena ini tertangkap apa? Padahal kami patroli dengan Patroli. kebetulan ada yang berikan. Yang diberikan. Maupun isi kendaraan tidak sesuai dengan dari saksanya. Ketahuan dari nomornya Indonesia. Awalnya dari nomornya ya, dari KP-nya ya. Terus tadi diperiksa. Saya cek STNK-nya, setelah saya cek STNK-nya. Di situ juga atau di bawah? Di situ pada saat itu. Saya cek STNK-nya, STNK-nya kok pernah saya coba cek dengan nomor rangka dan nomor mesin di kendaraan sama. Lanjut lagi pada waktu itu setelah melakukan, nah kita ambil telepon sama hakim dan kita bawa ke kantor dulu, kita cek fisik. Waktu itu memang sedang beroperasi atau tidak? Tidak ada. Tugas pengaman biasa ya. Tugas biasanya ya. Tim artinya gitu ya. Berarti hanya berdua ya waktu itu. Pada waktu itu saya punya. Bukan sudah operasi banyak anggota itu enggak ya? Baik, silakan Pak Jasa dilanjut. Terima kasih yang mulia saksi Mujiono ya. Jadi awalnya ada curigaan kan TNKB yang nomor kendaraan untuk Pajero, untuk Sedan kan beda-beda ya. Awalnya diindikasi itu plat nomor mobil apa ya? Ya, pakainya Pak, pakainya ya. Sama-sama Pajero. Sesuai dengan bentuk TNK-nya itu bukan dari sana. Tidak sadar ya awalnya. Tapi cek bulannya sudah berbeda. Bulan sama bulannya itu berbeda. Baik. Saudara lakukan pengecekan dari aplikasi ERI dari aplikasi ya. Munculnya apa? Catatan. Untuk mobil yang dikendarai terdakwa ini Mitsubishi Pajero warna apa? Saksi? Abu-abu ya. Baca tarik tahun 2017 saat diamankan tertempel TNKB berapa? Untuk pada saat waktu diamankan tertempel TNKB L1055 EJ. Setelah dicek melalui ERI, aplikasi ERI, untuk
nomor SIM nomor STNK-nya tidak sesuai semua, baik dari yang seharusnya di STNK ini maupun di fisik mobil juga ya, tidak ada sesuai. Terus akhirnya dia ambil langkah lanjut untuk dibawa ke kantor. Yang sesuai hanya nomor mesin. Sesuai dengan fisik mobilnya. Kalau fisik mobilnya, fisiknya itu rangka dan nomor dan mesin sama dengan yang dilakukan. Jadi tidak sesuai. Oke, kemarin akhirnya kita cek itu kan ternyata ada sebagian yang nggak sesuai. Iya, jadi tidak sesuai semua antara surat maupun isi rangka maupun mesin di mobil seperti itu ya. Akhirnya didalami lagi, kemudian dicek ke Bamin Polda ya, dilaporkan juga ya. Kalau pengakuan terdakwa saat dia memperoleh mobil atau suratnya atau membuat sendiri, Pada saat saya tanya pertama waktu dari saya itu Bu Vivi, saya tanya itu katanya dari anggota TNI gitu aja. Yang selanjutnya tidak tahu. Sambil terus Gimana itu nggak usah gimana? waktu kita amankan pertama itu ya itu pengakuan dari beliaunya itu ini dari anggota TNI. soalnya STNK ini kan tertulis atas nama terdakwa, atas nama Vivi Pujianto. Nah, pengakuan dia memperoleh berikut suratnya atau mengurusi sendiri atau seperti apa? Bersamaan dengan STNK. Sudah lengkap dengan STNK. Betul. Jadi maksudnya sesuai atas nama. Lalu dari pengecekan secara kasat mata kan kelihatan sekali ya, tidak sesuai standar ya. Mohon izin menunjukkan barang bukti ya Bu. Silakan maju dulu. Saksi. Jadi dari pengakuan terdakwa memperoleh mobil berikut suratnya ya, sudah atas nama terdakwa. Betul ya. Harga berapa? Ditanyakan?
250 juta ya Pak Jero tahun 2017. Kejadian membelinya apa? Ditanya berapa? Sudah pakai mobil ini berapa lama? Kurang lebih 3 tahun. Mobil sudah dipakai kurang lebih 3 tahun. Tapi membayar pajak tiap tahun? Ditanyakan berapa? Ditanyakan, saya menjawab. Pada waktu itu langsung bawa ke kantor. Oh, jadi ditanyakan, Anda sudah 3 tahun menguasai unit ini ya? Ya. Baik, kemudian langkah saudara serahkan ke penyidik ya, untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut seperti itu. Terkait pemilik asli mobil ini pihak siapa? Tahu nggak saksi? Tidak tahu. Tidak tahu ya, tidak tahu masuk sedalam itu ya. Penyidik yang dalam lagi ya. Dari saksi lainnya ya. Cukup yang lain. Baik, ya. Terima kasih. Saudara saksi, saksi kan pada saat pemilikan itu pakai 2 motor tersebut. Pakai 2 motor seperti ini. Pada saat penangkapan pertama, pemilikan pertama, saudara saksi langsung mengecek surat tidak disampaikan tadi karena itu kata saudara Oke, nah, pada saat saya hentikan, kalau itu saya tanya, saya persiapan berhenti di lanjut diri dulu, lanjut dibantu sama teman-teman saya, tidak ada pelanggaran apa, kami tanya, saya melanggar apa itu mohon izin, saya hanya melaksanakan pengecekan STNK saja. pada saat dilakukan pengecekannya tidak sama. Pada saat ada kelihatan sekali kelihatan. Pada saat kelihatan tidak sama itu, saudara kan pasti melakukan interogasi, saling nanya ke Bu Vivi, pada saat itu saudara menanyakan beli di mana atau tempat dasar. Mobilnya itu dari mobilnya siapa itu? Mobil saya sendiri. Ya, dan saya tanya karena sama ibu sendiri. Barang itu melakukan STNK-nya yang sama ibunya sendiri. Saya coba saya cek ke nomor belakang ban sebelah kanan belakang nomor belakang. Iya, dari kan dari luar kelihatan nomor belakang bisnis Basro. Jadi saya lihat 5 digit terakhir sama. Lama itu saya terawang ke atas, nah itu kelihatan sekali kan. Hologram tadi. Iya, betul. Saudara sempat menanyakan karena di BOP saudara kan itu ada perkataan bahwa Bu Vivi itu membelinya dari TNI. Betul, oke. Apa? Banyak sampai yang mobilnya yang awal belinya dari yang TNI. Anggota TNI. Apakah saudara saksi berdua pernah melakukan pengecekan ini TNI-nya siapa, ini di mana? Tidak ya, ada kewenangan Iya, betul. Oke, baik. Kemudian terkait setelah pengecekan tersebut, saudara mengajak Bu Vivi ke kantor saudara atau langsung ke kantor? Tadi pada saat di depan saudara mengatakan bahwa STNK ini Bu Vivi juga tidak mengetahui apakah itu juga. Saya tanya Bu Vivi, katanya Bu ini STNK-nya atas nama sendiri, tahu nggak kalau ini STNK-nya meragukan? Iya, aku nggak tahu, saya baca cuma pakai aja. Beliaunya cuma pakai aja. Apakah saudara saksi menanyakan pada saat itu mengetahui bahwa apakah itu juga membelinya plus ada STNK-nya juga? Tidak ditanyakan seperti itu ya. Tapi menurut saudara saksi, Bu Vivi tidak tahu itu STNK-nya asli atau tidak. Karena sudah dipakai 3 tahun. Oke. Sepengalaman saudara, jika mobil sudah dianggap, apakah saudara saksi ini dengan segala macam peralatan di pos atas bisa mengetahui bahwa apakah mobil ini pernah dipakai oleh tentara, pakai pelat nomor tentara atau sebagainya? Nggak tahu saya. Tidak melakukan pengecekan. Dari saya cukup ini. Mohon izin melakukan ya. Saudara saksi sedikit lebih jelas tadi ada sedikit ada nomor rangka dan nomor besi itu sesuai dengan yang ada di STNK sama ini benar. Pada saat saya cek awal aja kan cuma cek 5 digit belakang terakhir aja itu sama. Itu saya tidak cek sampai ke semua detail. Setelah dicek detail
sesuai dengan yang berbeda dengan saya. Tadi sudah mengatakan bahwa Ibu Vivi membeli mobil langsung dengan STNK. Ditanyakan nggak yang bikin STNK itu siapa? Dan ditanyakan yang bikin TNKB juga ditanyakan nggak? Nah, saudara saksi pernah nggak mencari tahu terkait dengan nomor rangka dan nomor mesin itu harusnya nomor TNKB-nya berapa? Iya, saya Cari tahu. Itu atas nama siapa? Edi itu orang mana? Kalau tidak tanya di data dari Korlantas itu orang Gresik. Orang Gresik. Terhadap Edi sendiri, saudara konfirmasi nggak? Saudara konfirmasi nggak? Tidak benar. Kalau untuk nomornya, untuk TNKB-nya, TNKB yang dimaksud TNKB yang ada dalam mobilnya Jero yang sekarang itu atas nama siapa sebenarnya? kalau yang saya tahu dari penyidik berbeda sama Deka. Tahu dari Penyidik. saudara saksi sendiri yang mencoba. Keterangan saksi mengunci dan keterangan saksi dalam BAP pada poin 8 itu mengatakan saudara saksi di sini terkait dengan surat yang dilakukan surat yang dilakukan STNK dengan nomor institusi yang digunakan ini mengatakan bahwa sini saudara mengatakan bahwa kalau untuk dari nomor rangka dan nomor mesin itu atas nama itu, tapi kalau dari nomor TKP itu atas nama Deka Febrianta Dwi Putra. Ini saudara yang melakukan PJK atau saudara dari penyidik? Dari penyidik berarti bukan hasil PJK saudara. Nah, oke. Saudara saksi pernah nggak menanyakan kepada TV bahwa mobil ini sudah lunas dari dealernya atau masih dalam kredit? Tidak ditanyakan. Saudara saksi pernah mencari tahu selain menanyakan pada TV? Tidak pernah. Oke. Saudara saksi ketika menemukan STNK dan TNKB yang tidak sesuai, selain melakukan pengecekan di lokasi dan melakukan lapor di Polda Jatim, saudara saksi juga pernah menanyakan langsung kepada yang pemilik nomor polisi tersebut, apakah itu nomor polisinya dia saja ataukah ada nomor TNKB-nya? Nomor TNKB-nya tidak pernah. Oke. Tapi saudara saksi juga tidak pernah ketemu dengan orang yang bernama Edi dan Deka itu. Saudara tadi katakan tahu mobil itu dibeli 350 juta. Itu dari itu. Cara pembeliannya bagaimana? Apakah dia ketemu langsung dengan penjualnya? Ditanyakan atau tidak? Akan berasal bagaimana? Itu tidak ditanyakan. Itu sudah memang bukan tugasnya saudara saksi atau bagaimana? Kok tidak ditanyakan itu? Oh itu dia masuk dalam saksi masuk masalah lalu lintas gitu. Teman, nah dalam hal ada temuan-temuan seperti itu dan dalam seperti itu apakah saudara saksi tidak berkewajiban untuk mencari tahu secara detail? Lah, untuk lanjutannya nanti kita dilibatkan ke reskrim, baru diminta sama reskrim. Sebagai benar saudara saksi setelah ini dilibatkan reskrim, apakah si pemilik mobil milik awak ini pernah diperiksa atau tidak? Berdasarkan informasi yang saudara saksi dapat dari sana, pemilik awak dan jual Ibu Vivi pernah diperiksa atau tidak? Saya tahu saya Tidak tahu. Kalau tadi yang namanya Edi pernah diperiksa atau tidak? saya nggak tahu saya tidak tahu. Coba saya bilang reskrim habis itu sudah selesai. Cukup ya. Nanti saya akan nilai pertanggapan.
kedua saksi ya waktu itu kan saudara yang istilahnya nangkap ya. Yang Setelah diketahui seperti itu, apakah proses selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa ini ada yang BPKB yang ada hanya SMK plat nomor itu ya. Kalau BPKB nya tetap sampai akhir ada nggak BPKB nya? itu nggak ada, cuma kasih. Jadi ini jadi pada saat awal ini kan hanya menggunakan kendaraan itu aja. Jadi BPKB-nya dulu juga nggak tahu karena itu dari penuhnya dari penjualnya itu. Kan namanya nama terdakwa. Kalau namanya terdakwa jadi BPKB-nya juga. Nah pada waktu itu saya tidak. Akhirnya ketemu nggak BPKB-nya itu mobil itu ada di mana sama siapa? Tidak tahu ya Bu ya. Oh dari penyidik, dari informasi dari penyidik itu kemarin saya tanya itu katanya BPKB-nya masih di Biren gitu sih. Siap. Nama finance-nya? Bahasa Indonesia. Iswi ya Bu. Masih di sana. Siap, saya ya. Angsuran bagaimana? Siap, iya angsuran. Masih dalam proses angsuran ini. Siap, siap. Ini sampai sekarang tidak disita oleh ada disita. BPKB tidak dilakukan tindakan. Ini saudara satu dua ya. Kalau yang didakwakan ini kan pemasukan sama pengajaran. Apakah secara sesuai dengan hukum lintas ada silakan saksi sendiri? Tilang maksudnya. Lalu lintas cuma tilang aja. Di dakwaan ini pasalnya pasal KUHP umum. Apakah secara khusus ada ditilang? Dan ditilang denda segala macam misalnya? Hanya ditilang aja. Ada. Ditilang aja. Pasal 280 sama 281. Tentang TKP dan STNK. 280 karena ini dakwaan tidak ada terkait dengan kita pidana umum. Makanya saya tanya, apakah tahu sudah dikenai denda? Enggak. Apakah hanya diproses secara ini atau sebelumnya juga sudah ada? Izin yang boleh dijelaskan. Kalau sudah ada pertemuan seperti ini, lanjut ramainya kita limpahkan ke SK sesuai dengan Pak Asep. Berarti untuk yang lainnya tidak. Maksudnya kita serahkan berikut barang bukti maupun surat-surat tersebut. makanya saya berarti tidak di Tidak. benda ya. Tidak. Baik, ya saudara kasih. Kemudian satu yang saya memastikan ini, satu di sini. Oh ya. Untuk terkait dibilang itu melakukan pelanggaran 280 ayat 1 sama 288 ayat 1 ini. Pelanggarannya itu ya. Oh ya, cukup. Tetap dibilang ya, kalau sudah bilang ya, Tadi saudara katakan bahwa BPKB kan masih di finance gitu ya. Kalau di finance BPKB-nya atas nama siapa ya? Di finance tidak paham. Cukup Ya, Ibu Rupi, silakan dibuka mic-nya. Saudara ada mau tanya atau cukup dari sebelumnya? Nah, sekarang saya tanya, dari keterangan saksi ini, apakah ada yang salah? Yang salah ya, kalau ada yang salah, atau betul
keterangannya? Nah, yang ini ya, yang diterangkan tadi ditanggapi, apakah ada yang salah? Kalau betul tidak perlu ditanggapi. Yang ini dia ini ditangkap, kemudian dia tadi STNK sama nomornya cocokkan menerangkannya, tadi dibawa ke ini dia timnya ya. Apakah ada yang salah keterangannya? Saya itu diberikan waktu dijawab tidak ada operasi. Ya, memang tidak operasi. Ya, dengan tugas biasa. Ya, tugas biasa. Berarti nggak salah kan sebenarnya? Saya sudah kami tanya, bukan sedang operasi tim, enggak, tugas biasa. Itu nggak masalah. Apalagi ini tidak salah tadi kan? Yang salah, kalau ada yang salah. Keterangannya yang tidak sesuai. Nah kalau betul ya betul. Benar ya? Mau gini dulu. Coba ini dulu, ada yang salah nggak? Jadi masalah surat hilang saya berikan di tempat di kantor. Ya, saya sudah jelaskan juga ini karena mencurigakan soal kebenarannya, ini dibawa ke Itu yang biar jadi perhatian. dibawa ke kantor, dibawa ke kantor. Tidak dibilang langsung, maksudnya dibawa ke kantor. Ternyata terjadi seperti itu, akhirnya diserahkan ke reskrim ya. Siap, betul ya. Jadi ditilang, kalau ditilang itu saudara sampai misalnya di proses kejaksaan, diputus di sini, dan saudara membayar itu kena tilang. Tidak sampai ke sana kan? Nah, betul ya keterangannya. Nah, ada yang salah berarti itu ada lagi mungkin ditanggapi. Kok berarti tidak ada yang salah ya? Keterangannya betul ya. Terima kasih Pak Ketua. Siap. Sudah selesai. Terima kasih. Tinggal terima boleh. Silakan ke pindah ke sana.